Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas integrasi tentang analisis, perencanaan, dan pengadaan obat di Puskesmas Ciketing Udik. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya Muhammad Pojan Ramdhani dan teman saya Nisa Rahmat Oktaviana. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nisa. Daftar isinya, yang pertama ada tentang deskripsi sistem, yang kedua problem situation, ketiga RPD dan deskripsi, yang keempat list of problem dan gap analysis, yang kelima 6 elemen masalah, yang keenam ada visual diagram, ketujuh ada 5W 1H. Deskripsi sistem. Jadi deskripsi sistem di tugas terintegrasi kita itu, sistem yang dibahas adalah analisis perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Ciketing Udik. Terus di sini ada proses bisnis secara umum, input dan output. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu mulai masuknya permintaan staf gudang dan pembuatan daftar kebutuhan obat kepada asisten apoteker. Yang kedua, asisten apoteker melakukan pendaftaran jumlah stok dari staf gudang. Terus asisten apoteker mengirimkan informasi kepada apoteker. Terus apoteker ini menerima informasi lalu memeriksa obat yang memenuhi sesuai daftar kebutuhan. Terus kalau misalkan dia tersedia, obatnya akan langsung diserahkan atau dilanjut ke proses berikutnya. Kalau habis, dia akan memberi informasi kepada pimpinan. Terus setelah obat diserahkan, dilanjutkan untuk mendata dan mengecek stok obat. Bila ada, langsung lanjut ke terima surat pemesanan obat. Tapi bila habis, dilanjut dengan membuat surat pemesanan obat. Setelah itu, melakukan membuat surat pemesanan obat. Dilanjutkan dengan disesuaikan surat pemesanan obat yang berisi pesanan obat. Selanjutnya, supplier menerima surat pemesanan obat. Setelah itu, supplier akan memberikan obat beserta faktur ke apoteker. Apoteker menerima obat beserta faktur. Terus apoteker melakukan pengecekan obat sesuai faktur. Bila sesuai, langsung dilanjutkan dengan mencatatnya di kartu stok. Bila tidak sesuai, apoteker akan menandai obat tersebut. Dan bila obat tersebut tidak sesuai, apoteker akan menandai obat tersebut dan beserta fakturnya. Apoteker akan mengembalikan obat, terus supplier akan menggantikan obat tersebut dan supplier akan memberikan obat yang baru. Apoteker menerima obat baru dan mencatat di kartu stok. Terus staf gudang akan menyimpan obat tersebut di gudang. Terus selanjutnya manajemen bagian keuangan melakukan pembayaran. Supplier menerima pembayaran dan supplier memberikan fakturnya. Faktur diterima oleh manajemen keuangan. Selanjutnya apoteker membuat laporan persediaan obat. Laporan persediaan obat itu terdiri dari laporan pemesanan dan laporan penerimaan. Selanjutnya apoteker akan menyerahkan laporan tersebut ke pimpinan. Pimpinan menerima laporan tersebut. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, komponen di sini ada pertama staf gudang, yang kedua asisten apoteker, ketiga apoteker, keempat manajemen bagian keuangan, yang kelima pimpinan atau kepala puskesmas, yang terakhir ada supplier. Terus interaksinya ada staf gudang ke asisten apoteker, ada asisten apoteker ke apoteker, apoteker ke staf gudang, apoteker ke pimpinan atau kepala puskesmas, apoteker ke supplier, manajemen bagian keuangan ke supplier, supplier ke asisten apoteker, dan asisten apoteker ke pimpinan atau kepala puskesmas. Selanjutnya ada problem situation. Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama mempunyai peran yang sangat besar bagi masyarakat. Program pengobatan di puskesmas merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan yang bersifat kuratif. Proses pengelolaan obat terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, tahap pengadaan, distribusi, dan tahap penggunaan. Karena untuk membatasi masalah penelitian dan tahap yang dianggap berperan sangat besar dalam ketersediaan obat di suatu pelayanan kesehatan adalah tahap perencanaan dan pengadaan obat, maka fokus penelitian ini lebih kepada masalah tahap perencanaan dan pengadaan obat.
Beberapa kegiatan dalam perencanaan terdiri atas pemilihan atau seleksi obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, proyeksi kebutuhan obat, dan lain-lain. Kegiatan penerimaan dan pemeriksaan obat merupakan salah satu kegiatan dalam tahap pengadaan obat. Selain itu, kegiatan pemilihan metode pengadaan juga merupakan salah satu cakupan tahap pengadaan obat. Menurut informasi yang terjadi di lapangan, perencanaan pengadaan obat di Puskesmas Ciketingudik belum baik, mengalami beberapa masalah. Hal ini terjadi karena tenaga kerja kurang berpengalaman, kelalaian dalam pemesanan obat, perbedaan antara jumlah yang diminta dengan yang diterima, dan pencatatan obat yang kurang teliti. Selain perencanaan pengadaan obat yang kurang baik, masalah yang terdapat di Puskesmas Ciketingudik juga ada dikarenakan oleh adanya obat yang harus diretur dan juga tempat yang agak jauh dari jalan raya besar, sehingga dalam sistemnya sering mengalami keterlambatan obat yang datang dan juga supplier dalam pendistribusian obat. Selanjutnya RPD dan deskripsi akan dilanjutkan oleh Fauzan. Untuk RPD-nya digambar kita mulai dari gambar yang paling kiri atas dulu, yaitu pemilihan obat oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi didasarkan atas daftar obat esensial nasional. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak hanya obat generik saja, tetapi juga obat non-generik. Di gudang farmasi kota terdapat adanya data kompilasi obat. Data ini dibuat berdasarkan LPL-PO dari seluruh puskesmas. Lalu disusunlah data kompilasi obat yang direkap dalam komputer oleh staf GFK. Data ini dibuat per item jenis obat, misalnya data kompilasi pemakaian obat amoksisilin, metformin, dan paracetamol. Lalu di puskesmas perkiraan kebutuhan obat hanya dilakukan dengan metode konsumsi yang didasarkan atas data pemakaian obat bulan sebelumnya atau pemakaian rata-rata obat selama 3 bulan berturut-turut. Dalam perhitungan metode konsumsi dikenal adanya lead time atau waktu tunggu dari hasil wawancara. Lead time yang digunakan untuk menghitung adalah 5 bulan. Sedangkan lama datangnya obat setelah dipesan di Puskesmas Ciketingudik adalah tidak sampai 1 bulan. Pengadaan obat di Puskesmas diajukan oleh pimpinan Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kota melalui GFK dengan menggunakan format laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPL-PO. Untuk setiap penambahan obat atau penerimaan dari GFK ke Puskesmas tidak ada buku catatan khusus seperti buku penerimaan obat di Puskesmas. Pihak GFK pun menuliskan banyaknya jumlah obat yang diberikan ke Puskesmas di kolom pemberian pada LPL-PO. Untuk pengecekan atau pemeriksaan obat yang diberikan oleh GFK ke Puskesmas dilakukan sebelum obat masuk ke mobil Puskesmas. Dalam tugas terintegrasi ini, perencanaan dan pengadaan obat merupakan tahap yang penting dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan. Dari 96 jenis permintaan obat dan alat kesehatan yang diajukan Puskesmas Ciketingudik bulan Januari tahun 2010, terdapat 43 jenis obat yang tidak terpenuhi sesuai dengan yang diminta. Lalu ada list of problem dan gap analisisnya. List of problem di sini ialah setiap masalah pasti memiliki tingkat kepentingan masing-masing. Dalam sebuah perusahaan jasa non-logistik memungkinkan memiliki beberapa masalah yang dihadapi. Namun tidak semua masalah bisa diselesaikan secara bersamaan. Oleh karena itu, perusahaan bisa membuat daftar permasalahan yang sedang dihadapi, yang mana permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Perusahaan bisa melakukan gap analisis untuk menentukan tingkat kepentingan atau nilai selisih dari masalah-masalah yang timbul, sehingga bisa dibuat urutan prioritas penyelesaian masalah. Mana masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau diprioritaskan, dan mana masalah yang bisa menunggu penyelesaiannya. Lalu ada gap analisisnya di sini untuk situasi sekarang, yaitu perencanaan dan pengadaan yang tepat untuk pengisian ketersediaan obat kembali. Lalu apa yang diperlukannya yaitu manajemen yang baik dalam mengatur perencanaan dan pengadaan tersebut.
Dan kesenjangannya yaitu ada beberapa jenis obat yang tidak terpenuhi sesuai yang diminta. Selanjutnya ada 6 elemen masalah. Untuk yang pertama dari 6 elemen masalah yaitu pembuat keputusan. Di sini pembuat keputusannya yaitu kepala puskesmas. Yang kedua, tujuan membuat keputusannya itu adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengadaan obat yang baik. Lalu selanjutnya kriteria keputusan terkait yaitu permintaan obat di puskesmas Ciketing Udik. Yang keempat, ukuran kinerja. Perbedaan antara jumlah yang diminta dan diterima ini dipengaruhi oleh perencanaan dan pengadaan obat yang dilakukan oleh puskesmas Ciketing Udik. Yang kelima, input kontrol atau tindakan atau alternatif sosial, yaitu pengisian ketersediaan obat sesuai yang diminta. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu konteks di mana masalah terjadi, yaitu perencanaan dan pengadaan obat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya ada fishbone diagram. Di sini dilihat dari fishbone diagram kita memakai fishbone pakai fishbone 5S. Itu yang pertama di sini ada judulnya itu perencanaan dan pengadaan obat di puskesmas Ciketing Udik. Ada 4 komponen, yaitu lingkungan, sistem, pemasok, dan keterampilan. Dari sistemnya sendiri, ada permasalahan di pencatatan obat yang kurang teliti, yang mengakibatkan butuh waktu untuk pemeriksaan kembali. Terus ada perbedaan antara jumlah yang diminta dan diterima. Itu mengakibatkan perencanaan dan pengadaan obat yang kurang baik. Selanjutnya di lingkungan ini ada masalah yaitu agak jauh dari jalan raya besar yang mengakibatkan keterlambatan obat datang. Selanjutnya ada di pemasok. Pemasok ini adanya beberapa obat yang harus diretur. Itu mengakibatkan keterlambatan dalam pendistribusian obat. Selanjutnya di keterampilan ada tenaga kerja kurang berpengalaman, yaitu berakibat kesalahan dalam pembuatan laporan. Terus ada kelalaian dalam pemesanan obat, itu terjadinya overstock. Yang terakhir ada 5W1H. Dari pertanyaan luasnya itu kasusnya apa yang sedang terjadi, W-nya itu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pengadaan obat, where-nya di mana masalah tersebut terjadi, when kapan obat harus melakukan restock, why-nya mengapa obat tersebut bisa diterima dengan tidak sesuai permintaan, dan how bagaimana sistem dari perencanaan pengadaan obat tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.